Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 arbitrase. Di sini kami akan menampilkan simulasi penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui jalur arbitrase. Sebelum lanjut, baiknya saya menjelaskan sedikit tentang apa itu arbitrase. Arbitrase yaitu proses penyelesaian di antara para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menunjuk seseorang atau lebih sebagai arbiter dalam memutus perkara yang sifat putusannya adalah final dan mengikat. Nah, di sini kami akan menampilkan sebuah persengketaan antara Ibu Nur Amelia sebagai pihak pertama dan Ibu Andi Putri sebagai pihak kedua. Latar masalah mereka adalah telah melakukan perjanjian antara pihak pertama selaku CEO perusahaan PT Stan Group telah meminjamkan uang sebesar 700 juta rupiah kepada pihak kedua selaku CEO perusahaan dari PT Oreo Jaya, di mana pihak kedua tidak dapat melunasi hutang tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati selama 3 bulan lamanya. Nah, bisa kita lihat mereka sedang melakukan perbincangan terkait permasalahan mereka. Setelah perbincangan tersebut, para pihak pun sepakat untuk membawa permasalahan mereka ke lembaga bani dengan menunjuk arbiter untuk membantu permasalahan mereka. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mendaftarkan surat perjanjian arbitrase. Namun, sebelum itu, mereka harus mendaftarkan permasalahan di lembaga bani terlebih dahulu. Apakah Ibu mempunyai arbiter tersendiri? Ya, saya mempunyai arbiter sendiri. Ya, saya juga mempunyai arbiter sendiri. Baik, karena di sini arbiter Ibu berbeda, kami akan menambahkan arbiter dari pihak bani. Apakah Ibu setuju? Ya, kami setuju. Baik, karena berkasnya sudah lengkap dan biaya administrasinya sebesar 2 juta, apakah Ibu ingin membayar tunai atau transfer? Nah, setelah melakukan pendaftaran dan penunjukan arbiter oleh lembaga bani, para pihak harus melakukan pembayaran dalam rincian biaya pemeriksaan administrasi, biaya proses berperkara, biaya arbiter, dan biaya sekretariat majelis. Pembayarannya telah selesai, kami dari pihak bani akan menghubungi Ibu masih selanjutnya. Terima kasih. Tiba saatnya sidang pertama dengan agenda pemanggilan para pihak. Pada hari ini, Senin, tanggal 7 Juni 2024, sidang sengketa perdata bisnis antara PT Oreo Jaya melawan PT Stan Group perihal one Sidang perdata arbitrase nomor A11-TK1-17-6-04.01-2024 antara PT Oreo Jaya melawan PT Stan Group perihal uang prestasi antara. Selanjutnya, para pihak menyetorkan berkas identitas atau surat izin kepada majelis arbiter. Kepada para pihak bisa menyerahkan surat izin atau tanda identitas para pihak. Saya buka. Baik, selanjutnya kami akan memberikan pertanyaan kepada para pihak. Pertama, kepada pihak pemohon, bagaimana kronologi atau perkara ini sebelumnya? Begini majelis, PT Stan Group telah mempunyai hutang kepada perusahaan saya dan mereka belum membayar hutang mereka kepada perusahaan kami dengan jangka waktu yang telah kami berikan selama 3 bulan. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada arbiter 1 untuk melakukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan sebuah pertanyaan kepada saudara pemohon. Setelah tadi sudah dijelaskan tadi oleh pemohon bagaimana kronologi
Maksudnya apakah betul yang dijelaskan oleh pemohon? Saya bilang Betul Pak Hakim. selanjutnya apa yang mendasari Anda sehingga tidak melunasi atau melakukan non-prestasi? Begini, perusahaan kaya yaitu PT Stambiru mengalami masalah keuangan sehingga kami tidak dapat membayar utang kami yaitu sejumlah 700 juta kepada PT Oreo Jaya. Jadi itu alasan kami tidak membayar utang kami tersebut. Baiklah, setelah kita dengarkan bersama keterangan-keterangan para pihak, maka sidang hari ini akan ditutup dan akan dilanjutkan dua minggu ke depan pada tahap pembuktian. Tanggal berapa, Notulen? Baik. Tanggal 16 Juni 2024 sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Sidang hari ini ditutup. Sidang dibuka lagi pada tanggal 16 Mei 2024 dengan agenda pembuktian dari masing-masing pihak. Pada hari ini Selasa tanggal 14 Juni 2024. Dalam agenda pembuktian, para pihak membawa alat bukti serta para saksi kedua belah pihak untuk dimintai keterangan oleh majelis terkait kebenaran dan fakta yang terjadi. Ini akan dibuka oleh arbiter 1 dengan agenda pembuktian. Dengan agenda pembuktian, saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, kedua belah pihak, apakah telah hadir semua? Baik. Kepada pemohon agar kiranya menyerahkan alat buktinya ke majelis. Siap majelis. Bagaimana para arbiter, cukup? Saksi. Ada teman? Selanjutnya saya persilakan kepada arbiter jika ada yang ingin ditanyakan kepada para pihak. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan daripada termohon dulu. Apakah termohon punya saksi dalam agenda ini? Punya majelis atas nama Ahmad Fatir Mari. Baik, sebelum kita mulai kepada pertanyaan kepada saksi, saya ingin bertanya dulu apa sebab Anda melakukan prestasi? Ini majelis, perusahaan kami ini membayar utang kepada PT Oreo Jaya, tapi kami pada perjanjian awal kami ingin membayar apabila utang yang dimiliki PT Maju Mundur dibayar oleh perusahaan kami yaitu Stan Group, tetapi PT Maju Mundur baru membayarnya, lalu kami juga mempunyai itikat baik untuk membayar utang tersebut, tetapi kami meminta tanggal waktu tambahan untuk membayarnya Yang diberikan. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada saudara saksi, apakah betul saudara saksi mengetahui isi dari perjanjian pemohon dan termohon? Ya benar majelis, saya adalah saksi dari pihak termohon dan saya juga mengetahui isi dari perjanjian tersebut. Dapatkah Anda memberikan bukti bahwa Anda sebagai saksi? Kalau di sini saya membawa surat perjanjian antara termohon dan pihak termohon dan saya juga hadiri perjanjian pemohon. Pertanyaan selanjutnya untuk saksi. Lalu apakah Anda benar-benar mengetahui bahwasanya termohon ini melakukan uang prestasi? Tidak majelis, saya hanya mengetahui sebatas isi dari surat perjanjian tersebut, sebelumnya saya tidak mengetahui. Baik, jadi saya rasa cukup untuk pertanyaan saksi termohon. Baiklah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara saksi termohon. Kepada saudara saksi
Apakah saudara mengetahui bahwa termohon memang benar adanya mengalami kesulitan keuangan perusahaan dalam 2 triwulan terakhir? Ya benar majelis. Perusahaan kami memang mengalami krisis keuangan saat itu yang disebabkan oleh menurunnya harga tambang di pasaran dan menyebabkan memang kerugian perusahaan kami sangat besar. Perusahaan kami juga mengalami masalah dengan para debitur yang tersendat membayar utangnya, yang dimana seharusnya jumlah utang tersebut cukup untuk melunasi biaya operasional perusahaan. Baik, terima kasih atas keterangannya. Saudara saksi Ahmad Fatir, apa hubungan Anda dengan saudara termohon? Di sini saya sebagai direktur operasional dari perusahaan yang dikelola oleh termohon majelis. Saya termasuk mengetahui lumayan banyak dari isi perjanjian tersebut, tapi selebihnya saya tidak mengetahui detail-detail lainnya. Baiklah, terima kasih. Kepada pihak termohon, apakah ada saksi lain yang dihadirkan dalam persidangan ini? Tidak ada majelis, karena saat perjanjian itu dibuat hanya direktur saya yang atas nama Ahmad Fatir Ma'arif yang ada di tempat tersebut. Baik, setelah mendengarkan keterangan yang telah diberikan oleh para saksi dari pihak termohon, selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dari pihak pemohon. Untuk itu, kepada arbiter 2, saya silakan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemohon. Ya, baik, terima kasih. Kepada pihak pemohon, apakah Anda menghadirkan saksi? Ya majelis, saya menghadirkan saksi atas nama Hairul Minasa. Baik, kepada saksi pemohon atas nama Hairul Minasa, apakah betul Anda adalah saksi dari pihak pemohon? Ya betul majelis, saya saksi dari pihak pemohon. Baik, kepada saksi pemohon saudara Hairul Minasa, apakah ada yang bisa dijelaskan mengenai perjanjian tersebut? Ya majelis, saya ikut serta hadir sebagai saksi dalam pembuatan perjanjian tersebut. Apakah Anda mengetahui isi dari perjanjian tersebut? Ya majelis, saya mengetahui isi dari perjanjian tersebut tentang hutang piutang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang jumlahnya 700 juta rupiah. Baik, terima kasih atas informasinya yang telah diberikan para saksi pemohon. Baik, cukup. Selanjutnya saya persilakan kepada arbiter 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pihak pemohon, saksi pemohon. Dari manakah saudara mengetahui bahwa perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik? Saya tahu karena saya adalah sekretaris dari pemohon serta teman dari pemohon yang menceritakan tentang hutang piutang tersebut. Saya pun ikut menagih hutang piutang tersebut. Oleh karena itu terjadinya prestasi ini saya ikut disertakan sebagai saksi. Selanjutnya masuk pada tahap arbiter akan memberikan kesempatan kepada para pihak setelah keterangan para saksi, di mana para pihak memberikan solusi yang mereka pikirkan agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk solusi akhir dari masalah ini. Sudah cukup majelis. Baik, selanjutnya bagaimana dari pihak termohon, apakah ada tanggapan dari jawaban dari saksi? Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan majelis bahwa perusahaan kami mengalami kesulitan. Kami juga memiliki itikat baik untuk melunasi utang tersebut, tetapi kami ingin diberikan tenggang waktu. Lalu kita juga meminta tenggang waktunya itu selama 6 bulan majelis untuk melunasi utang tersebut, karena kami mempunyai kendala, yaitu perusahaan kami mengalami masalah keuangan. Terima kasih tanggapan dari pihak termohon. Selanjutnya kepada pihak pemohon, apakah ada tanggapan dari pernyataan dari pihak termohon? Maaf sebelumnya majelis,
Saya pikir waktu yang diminta oleh termohon itu terlalu lama. Saya hanya bisa memberikan tenggat waktu sekitar 3 bulan. Dia bisa melunasi baik sekaligus maupun tidak, itu terserah mereka. Terima kasih. Bagaimana dari pihak termohon terkait dengan pernyataan termohon dan pemohon? Baik, kami sepakat majelis. Oke, baiklah. Dari penjelasan yang telah kita dengarkan bersama-sama, kami Majelis Arbiter akan berdiskusi dan membuat keputusan selama 2 minggu paling cepat dan paling lama 30 hari ke depan. Setelah sidang hari ini, surat keputusannya akan Majelis buat akan diserahkan kepada alamat yang tertera di surat permohonan yang telah dibuat oleh para pihak pemohon dan termohon. Sidang hari ini Senin 16 Juni 2024 ditutup. Sidang hari ini Senin 16 Juni 2021 ditutup dengan kesimpulan keputusan keluar pada tanggal 28 Juni 2024. Sidang akan dibuka kembali pada tanggal 28 Juni 2024 tentang agenda pembacaan keputusan. Nah, di sini para arbiter sedang berdiskusi dan bermusyawarah untuk mengambil keputusan terkait masalah tersebut secara netral. Akan dibuka oleh arbiter 1 dengan agenda pembacaan keputusan. Akan kita mulai. Kami Majelis Arbiter memutuskan bahwa 1. Saudara pemohon mendapatkan haknya, yaitu suatu pembayaran hutang sebesar 700 juta rupiah dari pihak termohon. 2. Pembayaran hutang tersebut dilunasi dalam 3 kali pembayaran oleh pihak termohon kepada pihak pemohon dalam jangka waktu 3 bulan secara angsuran. 3. Ketentuan lebih lanjut terhadap putusan arbitrase di atas dilakukan menurut perundang-undangan yang ada. Bagaimana saudara pemohon? Sepakat? Saya sepakat majelis. Kepada pihak termohon, bagaimana sepakat? Sepakat majelis. Sidang pada hari ini Senin tanggal 28 Juli ditutup. Sidang hari ini ditutup dengan kesimpulan bahwa adanya kesepakatan kedua belah pihak dan akan dibuat akta perdamaian. Akta perdamaian tersebut akan dikirim kepada pemohon dan termohon sesuai dengan alamat yang tertera dalam permohonan. Diketahui bahwa putusan administrasi merupakan keputusan pada tingkat akhir atau bisa disebut dengan putusan final yang akan langsung mengikat kedua belah pihak. Putusan arbitrase ini dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan ke pengadilan negeri. Itulah tadi simulasi tahapan persidangan melalui tahap arbitrase. Kami mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan. Ucapan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kami hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.